Shalom para pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi bersama dengan saya Alfredo Yorsamosir dan Bapak Gunter Sianturi. Shalom. Dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema firman Tuhan, kelebihanmu sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Amin. Iya. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Ini Pak, sesuai dengan tadi judul firman Tuhan, kelebihanmu sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Pertanyaan untuk pertama, mengapa kamu menjadi Kristen? Ya. Silakan penjelasan dari Bapak. Baik, Samosir, kan orang sekarang ini sudah jadi orang Kristen. Dulu waktu Nomensen datang, orang-orang kita masih belbegu, belum menjadi orang Kristen. Seperti saya dulu juga masih parmalin. Nah, sekarang pertanyaan kita, kenapa kau jadi orang Kristen? Atau bagaimana kau bisa jadi Kristen? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, banyak latar belakang orang menjadi Kristen. Yang pertama, karena sudah keturunan. Jadi orang tua sudah Kristen, bapak ibu sudah Kristen, ya lahir tentu dia menjadi Kristen. Tapi tidak mendalami atau tidak banyak mengerti tentang kekristenan. Jadi ia masih bersifat ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya ada orang gereja, ya dia gereja. Ia mungkin juga masih bersifat menjaga image. Jangan sampai orang bilang bahwa dia tidak beragama. Atau mungkin juga karena orang mengikuti satu organisasi, maka dia menjadi mengikuti organisasi. Atau dengan kata lain, belum ada tujuan yang jelas mengapa jadi orang Kristen. Nah, yang kedua, ada orang menjadi Kristen karena memang ditangkap atau bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka ia apakah karena sakit lalu sembuh, apakah ia karena kacau rumah tangga lalu datang pada Tuhan, didoakan lalu menjadi baik, itu membuat dia menjadi Kristen. Tadinya bukan Kristen. Atau mungkin juga Yesus sendiri yang datang kepadanya sehingga ia mengenal Yesus, maka pengikut Yesus disebut orang Kristen. Jadi kenapa orang jadi Kristen? Mungkin latar belakangnya yaitu ada yang karena keturunan, ada yang karena bertemu dengan Tuhan Yesus, ada karena misalnya berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat penyakit atau apa yang disembuhkan. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau misalnya ada orang yang hanya karena keturunan, maka orang seperti ini ya mesti harus dibimbing, diajar atau didalamkan supaya ia mengerti bagaimana sebagai orang Kristen. Nah, itu kira-kira. Terima kasih. Tadi jawaban untuk pertanyaan pertama, Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Tahukah kamu apakah kelebihanmu menjadi orang Kristen? Nah, silakan penjelasan Bapak. Ini yang perlu kita sampaikan saat ini, karena banyak orang pergi atau pindah agama karena alasan-alasan lain. Tapi alasan yang paling urgen atau yang paling penting dia tidak ngerti. Karena tadi, dasar karena keturunan tadi. Jadi nggak tahu buat apa jadi orang Kristen. Kalau misalnya ada orang yang berpikir, sarupa dua agama, samanya agama itu, artinya semuanya menuju ke sorga. Dia tentu saja tidak segan, ia akan berpindah. Tapi seperti apa sebenarnya? Nah, mari kita lihat. Kita baca dulu Lukas pasal 5 ayat 20. Lukas pasal 5 ayat 20 ya. Apa hebatnya Kristen ini? Apa hebatnya bersama dengan Tuhan Yesus? Lukas 5 ayat 20. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ya. Amin. Dosamu sudah diampuni. Jadi kepada kita, Tuhan Yesus sudah selesaikan dosa. Dia mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Jadi kita sudah diampuni Tuhan, sudah dihapus Tuhan, Amin. sudah ditebus Tuhan Amin. kita dari Amin. dosa. Ya. Itu kelebihan orang Kristen. Amin. Itu kelebihan orang yang mengikuti Yesus. Amin. Dosanya sudah diampuni. Amin. Nah, itu. Yang kedua, mari lihat lagi Yohanes 14 ayat 2 dan 3.
Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ayat 2 sampai 3 ya Pak ya. Ya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, Amin. Tuhan Yesus sekarang pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagiku, bagi Samosir, dan Ya, bagi amin. bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semuanya. Itu dia pergi ke sana. Ya, Dan dia bilang, kalau tempat itu sudah kusediakan, maka aku akan datang kembali menjemputmu. Menjemput saya, menjemput Samosir, dan menjemput bapak-bapak. amin. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, katanya. Jadi Ya. tempat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita semua sudah ada di sorga. Amin. Sudah ada. Percayalah. Amin. Yesus yang bilang tadi di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya, Jadi kelebihan kita sudah punya tempat di sorga. Ingatlah itu. Oke, baik, kita baca lagi. Yang ketiga, Roma 5 ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9. firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat Amin. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ada murka Allah, yaitu untuk membinasakan orang berdosa di neraka. Itu murka Allah. Tetapi kita katanya dalam Roma pasal 5 ayat 9 tadi, itu kita sudah dibenarkan. Artinya tidak lagi dianggap kita bersalah. Tidak dianggap lagi kita yang pantas Iya. dibinasakan di neraka. Amin. Amin. Sebaliknya Amin. kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah yang Amin. tadi. Kita pasti. Ya, amin. Pasti, saudara. Amin. Jadi itu kelebihan kita sebagai Ya. pengikut Yesus. Amin. Nah, berikutnya, nomor 4. Mazmur 121 ayat 7. Mazmur 121 ayat 7. Jadi ini tolong direnungkan, dilihat, direnungkan apa kelebihan kita. Firman Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Iya, amin. Jadi tidak ada celaka. Amin. Nah, kalau kita bilang ya keusiaan celaka, jangan lihat itu. Anda percaya firman Tuhan ini, maka benar pasti Iya. Anda akan Amin. dijaga. Amin. Kita tidak tahu siapa mereka. Tapi sekarang saya sampaikan, Tuhan berkata, Ia akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ya, amin. Percaya saja, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Jadi itu kelebihan. Kemudian yang berikutnya, Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Supaya kita tahu apa kelebihan-kelebihan kita jadi orang Kristen ini. Supaya kita jangan gampang terombang-ambing ke sana ke sini. Ya, firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Ya, amin. Aku akan menyembuhkan mereka. Amin. Jadi kalau kita sakit, dijamin sembuh. Amin. Tuhan sudah menjamin aku akan menyembuhkan engkau. Amin. Luar biasa. Iya. Jadi Tuhan kita itu luar biasa. Dia Iya. menjamin dia akan menyembuhkan kita dan memberikan damai sejahtera, kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mari kita baca lagi. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Iya. Yeremia pasal 29 ayat 11 ya. Yang penting kita harus tahu apa kelebihan kita. Jadi Anda, saya, semua kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Amin. Buat Tuhan firman Tuhan. adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan Amin. maut, bukan Amin. rancangan yang mempersulit, bukan rancangan yang Amin. membuat hancur-hancuran. Tidak Ya, ada itu. amin. Tidak ada rencana Tuhan membuat kita hancur-hancuran. Jadi yang namanya nasib untuk nasib si Sursair atau nasib malang atau nasib sial itu nggak ada. Iya. Lalu itu dari mana? Ya pasti dari setan. Iya. Tuhan sendiri tidak merancangkan suatu kecelakaan sama kita. Iya, amin. Yang dia rancangkan adalah rancangan damai sejahtera Iya. dan memberi masa depan yang penuh harapan. Amin. Jadi masa depan yang cerah. Kurang apa jaminan dari Tuhan kita? Jadi sekali lagi, yakinkanlah, Iya, percayalah, taulah. Oke, kita akan lihat lagi Amsal 3 ayat 2. Amsal 3 ayat 2. 3 ayat 2. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Panjang umur, lanjut usia, serta Amin. sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Jadi kita pasti amin. panjang umur, Amin. pasti lanjut usia, Amin. tidak cepat-cepat mati. Iya, amin. Lah, kurang apa? Iya. Sudah hebat kita jadi orang Kristen. Amin. Iya ya, para pemirsa. Mari kita baca lagi. Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3:20 ya. Ya. Firman Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Kewargaan kita sekarang adalah kewargaan sorga. Ya, Jadi amin. kita sudah terdaftar sebagai Amin. warga sorga, Amin. walaupun kita masih di sini sekarang. Iya. Jadi kita memang warga negara Indonesia, ya, tapi kita juga warga negara sorga. Amin. Luar biasa kan? Mari kita Ya. baca lagi. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes Firman- 11 ayat 25-26. Firman Tuhan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, Amin. orang yang Buat percaya firman kepada Tuhan Tuhan ini. Yesus, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Tidak akan ada mati lagi. Iya. Kita Amin. ternyata, jadi kalau ada kematian, itu bukan mati, itu hanya berubah, Iya. masuk kepada kerajaan kekekalan. Amin. Nah, kurang apa, saudaraku? Iya. Itulah kira-kira yang bisa kami kasih tahu bahwa kita sebagai orang yang telah menjadi Kristen, Iya. jangan lagi pindah kemana-mana. Iya. Sudah pasti kita di sini. Amin. Semuanya ada di sini. Amin. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau saudara-saudara masih artinya Kristen keturunan yang belum banyak mengerti, udah pegang aja yang sudah saya bilang tadi, catat dan terus ulang-ulang, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah para pemirsa sekalian. Ingatlah apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Pesan Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Itu kata Tuhan Yesus. Haleluya. Pegang Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Amin. kita semua. Haleluya. Shalom. Iya.